Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam tayangan Syiar Ramadan 1447 Hijriah yang akan menyajikan kisah-kisah Rasulullah di channel YouTube Agrianita IPB University. Kisah pembuka kali ini adalah kisah tentang wanita solihah yang luar biasa, istri pertama Rasulullah, yaitu Ibunda Khadijah. Khadijah, namanya Khadijah binti Khuwailid. Sosoknya cantik dan anggun. Setelah ayah dan ibunya meninggal, saudara-saudara Khadijah saling membagi harta kekayaan peninggalan orang tuanya. Namun, Khadijah sadar bahwa kekayaan dapat membuat orang hidup menganggur dan berfoya-foya. Dia dikaruniai kecerdasan yang luar biasa dan kekuatan sikap untuk mengatasi godaan harta. Maka dari itu, Khadijah pun memutuskan untuk membangun kekayaannya sendiri berbekal warisan orang tuanya. Tidak lama kemudian, Khadijah telah membuktikan bahwa kalaupun tidak mendapatkan harta warisan, dia mampu mendapatkan kekayaan itu dari hasil jerih payahnya sendiri. Dengan harta yang diperolehnya, Khadijah membantu orang-orang miskin, janda, anak-anak yatim, dan orang-orang cacat. Jika ada seorang gadis yang tidak mampu, Khadijah menikahkan dan memberikan mas kawinnya. Khadijah lembut dan ramah. Walaupun menjadi pemimpin tertinggi dalam menjalankan bisnis keluarga sepeninggal ayahnya, dia juga mau menerima saran-saran orang lain. Khadijah tidak menyukai adanya jarak hubungan antara atasan dan bawahan. Dia menganggap bawahan sebagai rekan kerja yang pantas dihormati. Khadijah sendiri selalu tinggal di rumah. Karena itu, biasanya dia minta bantuan seorang agen jika sebuah kafilah sedang dipersiapkan untuk pergi ke luar negeri. Orang yang dimintai bantuan itu bertanggung jawab membawa barang-barang dagangannya untuk dijual ke pasar-pasar asing. Khadijah sangat teliti memilih seorang agen. Dia juga sangat lihai merencanakan waktu keberangkatan kafilah dan tempat tujuannya, sebab barang akan terjual dengan cepat pada waktu dan tempat yang tepat. Begitu suksesnya Khadijah sebagai seorang saudagar, sampai-sampai jika sebuah kafilah Quraisy berangkat dari Mekah, bisa dipastikan lebih dari separuhnya adalah harta perdagangan milik Khadijah. Dia seperti mempunyai sentuhan emas. Diibaratkan jika dia menyentuh debu, debu ini akan berubah menjadi emas. Karena itu, penduduk Mekah menjulukinya Ratu Quraisy atau Ratu Mekah. Kalau hanya kekayaan yang menjadi ukuran, tentu Allah tidak akan menjadikan Khadijah kelak sebagai istri seorang Rasul. Pasti ada sifat lain yang lebih utama yang membuatnya sepadan dengan Nabi Muhammad. Ya, benar, Khadijah juga dijuluki sebagai wanita suci. Begini ceritanya. Khadijah mempunyai seorang paman bernama Warakah bin Naufal. Warakah adalah sanak saudara Khadijah yang paling tua. Dia sangat mengutuk kebiasaan bangsa Arab jahiliyah yang menyembah berhala, sehingga menyimpang jauh dari apa yang diajarkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Warakah sendiri adalah hamba Allah yang setia dan lurus. Dia tidak pernah meminum minuman keras dan berjudi. Dia murah hati terhadap orang-orang miskin yang membutuhkan pertolongannya. Khadijah sangat terpengaruh pemikiran Warakah bin Naufal. Khadijah juga sangat membenci berhala dan patung-patung sesembahan. Bersama beberapa keluarganya, Khadijah adalah pengikut setia ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jika mendengar ada seorang anak perempuan akan dikubur hidup-hidup, Warakah dan Khadijah akan segera menemui sang ayah dan mencegah perbuatannya. Jika kemiskinan yang menjadi alasan rencana pembunuhan itu, Khadijah dan Warakah akan membeli anak itu dan membesarkannya seperti anak kandung sendiri. Seringkali
Beberapa waktu setelah itu, ayah si anak menyesali perbuatannya dan mengambil putrinya kembali. Warakah dan Khadijah akan memastikan dulu bahwa anak itu akan diasuh dengan benar dan disayangi. Setelah itu barulah dia mengizinkan sang ayah membawa pulang anaknya kembali. Budi pekerti Khadijah yang agung, santun, lembut, dan penuh keteladanan ini membuat semua orang menjulukinya juga sebagai Khadijah At-Thahirah atau Khadijah yang suci. Pertama kalinya dalam sejarah bangsa Arab, seorang wanita dijuluki demikian. Padahal orang Arab pada masa jahiliyah itu sangat mengagungkan laki-laki dan merendahkan wanita. Luar biasa ya Ibunda Khadijah. Dan perlu diketahui, sebuah kafilah dagang pada masa itu ibarat kampung bergerak. Beban hewan yang dibawa berjumlah bisa sampai 1.000-2.500 ekor dan diiringi sampai 300 orang. Kafilah saat itu tentu perlu manajemen yang sangat baik, biaya yang besar, dan keberanian yang cukup. Dan jika ada perampok, seluruh anggota kafilah harus berani menyambung nyawa untuk mempertahankan harta yang dibawanya. Selain Khadijah, ada beberapa saudagar wanita terkenal. Di antaranya adalah Hindun, istri Abu Sufyan, dan Asma binti Muharibah, ibu Abu Jahal. Para saudagar wanita ini biasanya juga menjual keperluan wanita seperti pakaian, parfum, perhiasan emas dan perak, permata, dan obat-obatan. Barang-barang ini tidak memerlukan banyak ruang, ringan, dan laku keras di mana-mana. Demikianlah kisah episode kali ini tentang Ibunda Khadijah. Insya Allah besok akan ada kisah lain masih tentang Ibunda Khadijah yang melakukan pembicaraan dengan paman Nabi, yaitu Abu Thalib. Pembicaraan apakah itu? Nantikan kisahnya besok masih di channel YouTube Agrianita IPB University. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih telah menyimak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.